Nah, mari teman-teman, kita kreatif, kita gali lagi potensi-potensinya supaya kita tidak hanya sekedar mengandalkan income beternak dari jual ternak, tapi ternyata dari lahan seperti ini kita bisa jual bibit rumput, kita bisa jual rumputnya untuk pakan ternak, kita bisa jual bibit pisang, kita bisa jual pisangnya. Nah, ada banyak kesempatan untuk kita mendapatkan income asalkan kita kreatif. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman. Teman-teman, ini sore-sore saya lagi keliling lihat ini teman-teman. Nah ini pohon pisang yang saya tanam di sampingnya lahan rumput teman-teman. Jadi pada video kali ini saya mau bercerita kenapa kok saya nanam pohon pisang di pinggiran lahan rumput pakcong ini teman-teman. Nah, jadi rumput pakcong itu kalau subur banget, salah satu kendalanya adalah kalau pas musim penghujan dia bisa terkena angin kemudian roboh teman-teman ya, robohnya sih sebenarnya masih bisa untuk pakan ya. Bukan seperti kalau padi roboh gitu terus hasil nggak maksimal gitu, enggak. Kalau tanaman rumput masih bisa dikaryakan kok. Nah, untuk antisipasi roboh saya biasanya nanam ini teman-teman, nanam pisang teman-teman. Ini pisangnya ini. Nah, ini jenis varian pisang raja teman-teman. Nah, pisang ini saya tanam di lahan pinggir rumput. Fungsinya salah satunya untuk memecah hempasan angin teman-teman. Memecah hempasan angin supaya tidak terlalu ngehantam lahan rumput gitu. Itu fungsi utama. Fungsi keduanya adalah bisa difungsikan untuk pendapatan tambahan bagi kita teman-teman, bagi kita. Ini pisang raja ini ya jelek-jeleknya satu tandan 50.000 lah teman-teman, 50.000. Kalau nanti tanam agak banyak di pinggir lahan saja bisa dikumpulkan, bisa untuk bantu ngurangi beban bayar bulanan anak kandang, atau bisa untuk ngurangi bayar listrik. Dan bahkan kalau kita sedikit kreatif, kita juga bisa jualan ininya teman-teman, jualan bibitnya. Ini kebetulan berbuah semua teman-teman. Ini terus ada lagi yang di sana. Nah, itu juga berbuah juga. Nah, teman-teman, ternyata pisang seperti ini memang memang mintanya di area tanah yang tidak terlalu, airnya terlalu banyak, dan minta dipupuk seperti ini teman-teman. Ini pupuknya ya. Ini pupuknya itu daun-daun kering atau sisaan rapen. Rapen itu sisaan daun-daun pakan yang di wadah pakan gitu teman-teman. Terus kemudian ditambahi dengan serindil, cemendil, kotorannya kambing domba. Hasilnya luar biasa. Bagi saya luar biasa karena dulu ini cuma satu batang ya. Terus anaknya sudah banyak, anaknya pun sudah saya pencar-pencarkan ke berbagai lahan yang lain. Itu yang sana juga sudah pada berbuah teman-teman. Nah, pisang ini kalau hitungan saya modalnya satunya 15.000 lah, boleh dibilang seperti itu ya. Nanti sebelum panen perdana pun dia sudah mengeluarkan banyak anakan teman-teman. Nah, banyak anakan ini kan bisa dipencarkan ke tempat lain ataupun bisa dijual. Misalnya dijualnya 10.000 saja per bibit, itu nanti 2 kali jual anakan itu sudah balik modal teman-teman, sudah balik modal. Dan dia kalau kita rawat terus ini akan sangat berbakti kepada kita ya. Jadi benar-benar memang menurut saya, pengalaman saya selama ini ya sangat
sangat membantu untuk pendapatan sampingan peternak. Ini posisinya ada di samping lahan rumput, teman-teman. Nah, kita kalau sehabis panen rumput ini kan pasti mupuk ya, teman-teman. Itu pisangnya pun harus segera dipupuk. Nah, kalau yang ini kondisinya ini telat untuk mencari, teman-teman. Harusnya idealnya satu rumput ini 2 atau 3 batang aja. Kalau yang ini kebetulan udah banyak tuh. Jadi telat untuk dipencarkan ke mana-mana. Nah, kalau pupuknya itu seperti ini, teman-teman. Ini kecenderungannya batangnya besar dan buahnya ya lumayan lah gitu. Nah, kalau satu tandan 50.000 saja, kita nanti tinggal ngitung, teman-teman. Sebulan bisa keluar berapa tandan sih gitu. Misalnya keluar 20 gitu kan udah dapat 1 juta gitu. Jadi udah bisa ngurang-ngurangi gaji karyawan, teman-teman. Nah, pisang apa saja yang ditanam monggo sajalah, tergantung daerah masing-masing. Karena saya posisinya di Jogja toh. Saya teman-teman, di Jogja itu salah satu varian yang selalu laku itu ya pisang jenis raja ya. Pisang jenis raja. Kalau di tempat teman-teman laku jenis yang lain monggo saja. Misalnya kepok atau ambon gitu, monggo saja ini, teman-teman. Nah, saya mau ngajak teman-teman semua mari kreatif supaya kita punya income tambahan, teman-teman, dari hasil lahan kita. Jadi tidak hanya sekedar mengandalkan jual ternaknya, tapi kita juga bisa dapat tambahan income. Tanaman apa saja sih yang bisa ditanam di pinggir seperti ini, pinggir lahan seperti ini? Nah, ini berhubung lahan sewa yang suatu saat pun bisa sewaktu-waktu diminta kembali sama pemiliknya, saya milihnya memang pisang, teman-teman. Jadi misalnya, sewanya diambil alih oleh pemilik, ya rumpun pisangnya bisa saya ambil pindah ke tempat yang baru. Rumputnya si rumput-rumputan ini pun bisa saya bongkar, saya tanam di lahan baru. Kalau punya teman-teman lahan sendiri ya pakai ini aja, pakai tanaman-tanaman yang tanaman-tanaman keras, misalnya kelengkeng atau durian, alpukat, sawo dan sebagainya, karena lahan milik sendiri ya. Kalau ini kan lahan sewa, jadi lahan sewa saya juga harus pas milihnya tanaman apa sih sebagai pendamping tanaman utama, tanaman rumputnya gitu. Nah, mari teman-teman, kita kreatif, kita gali lagi potensi-potensinya supaya kita tidak hanya sekedar mengandalkan income beternak dari jual ternak, tapi ternyata dari lahan seperti ini kita bisa jual bibit rumput, kita bisa jual rumputnya untuk pakan ternak, kita bisa jual bibit pisang, kita bisa jual pisangnya. Nah, ada banyak kesempatan untuk kita mendapatkan income asalkan kita kreatif gitu. Teman-teman, mari kreatif, mari wujudkan peternak yang mandiri, peternak yang makmur, dan peternak yang bisa kompetitif. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kita semua.